Selamat pagi, perkenalkan saya Beatrix Stephanie Sibua dari Manajemen Sistem Informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final exam saya dengan mata kuliah Information System Security and Risk Management. Di sini ada 4 studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah kebocoran data yang terjadi pada tahun 2024 di perusahaan layanan National Public Data. Nah, data yang bocor di sini adalah data yang didapatkan dari hasil agregasi data dari berbagai sumber selama bertahun-tahun. Nah, poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang 5 aset informasi berbeda. Saya telah mengidentifikasinya. Mulai yang pertama ada identitas pribadi individu. Kemudian yang kedua ada data kontak, ada SSN, Social Security Number, kemudian ada data background screening, dan yang kelima ada kumpulan data agregasi atau profil individu. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah nilai informasi itu bukan hanya berasal dari masing-masing atribut atau masing-masing data, tetapi bagaimana kumpulan data itu kemudian bisa digabungkan sehingga memberikan nilai tambah, sehingga data tersebut menjadi bernilai. Nah, bernilai inilah yang kemudian menjadi potensi bagi para attacker atau para penyerang ya. Nah, kasus NPD ini menunjukkan kalau agregasi data atau kumpulan atribut-atribut yang sudah dikombinasikan dan digabung itu akan semakin meningkatkan peluang serangan ya, sekaligus meningkatkan potential impact. Kemudian berikut referensinya. Terus yang bagian B mengenai apakah pernyataan bahwa semakin banyak data itu akan meningkatkan nilai asetnya. Nah, jawaban dari analisis saya bahwa jumlah atau volume data itu tidak serta-merta selamanya akan mempengaruhi nilai suatu aset, nilai aset datanya. Tetapi dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu pertama dari sensitivitas, kemudian dari aspek bisnis impact analisisnya. Nah, keterkaitan dengan sensitivitas dan BIA ini adalah tentang apakah konsekuensinya itu terhadap organisasi akan berpengaruh atau tidak bila terjadi gangguan. Dan seberapa sensitif suatu sumber daya data tersebut dapat memiliki exposure resiko. Kemudian yang ketiga, ini aspek paradigma ya. Jadi untuk paradigma yang telah disebutkan terkait pernyataan tersebut juga harus diperbaiki, bahwa anggapan data sebagai aset yang nilainya selalu meningkat seiring volume itu tidak serta-merta seperti itu. Kita juga harus mempertimbangkan dari aspek life cycle informasi ya, dan memperhitungkan downside-nya. Kemudian yang soal kedua di sini berhubungan dengan serangan ransomware yang dilakukan oleh sekelompok Black Hat ya, yang terjadi pada 2024, yang mana ini menyebabkan gangguan dan perhatian nasional pada akhirnya di Amerika Serikat. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena serangan ini mengganggu layanan kesehatan sampai pasien ya di seluruh Amerika Serikat. Ini berdampak sekali pada akhirnya. Nah, terus yang menjadi keunikan dari kasus ini adalah bahwa sempat disimpulkan kasus ini disebabkan karena tidak adanya MFA ya, atau multifactor authentication. Nah, tugas saya di sini adalah menganalisis apakah benar alasan itu merupakan faktor atau indikator utama satu-satunya yang menyebabkan serangan ini. Jadi hasil analisis saya terjawab bahwa alasan MFA tidak diterapkan itu bukan satu-satunya alasan ya. Di sini ada indikator-indikator lain, mulai dari governance, ada risk management, ada identity dan access management, ada legalitas teknologi dan infrastrukturnya, sampai dengan bagaimana suatu organisasi kesehatan tersebut mengambil keputusan strategis ya. Kemudian yang bagian B di sini saya diminta untuk mempertimbangkan 3 keputusan strategis CISO. Ada prioritas 1 hingga 3 sebagaimana telah tercantum pada tabel, yaitu yang pertama adalah mengamankan critical identity dan aksesnya, kemudian melindungi critical business service, kemudian mengurangi legacy dan third party ya, penggunaan pihak ketiga yang akan berdampak pada resiko. Nah, kemudian yang C, menentukan peringkat kualitatif ya, dengan mempertimbangkan 3 variabel sensitivitas, kemudian tingkat keparahan, dan likelihood adalah sebagai berikut. Kemudian soal yang ketiga ini berkaitan tentang akses email yang dilakukan yang diakses secara tidak sah ya oleh attacker ya. Nah,
Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan struktural dan organisasi dalam pengelolaan keamanan. Untuk yang A, saya akan melakukan modeling untuk aspek threat-nya dengan framework threat adalah sebagai berikut, mulai dari spoofing sampai elevation of privilege dengan indikator tingkat prioritas yang berbeda-beda. Kemudian dua kebijakan yang saya analisis di sini adalah bagaimana mengontrol akses dan privilege, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana mengklasifikasi data dan bagaimana melindungi aset informasi tersebut. Kemudian di soal pembahasan berikutnya, ini tentang kasus terjadi zero click prompt injection, ya, terjadi injeksi prompt tanpa adanya interaksi pengguna. Nah, ini menjadi konsiderasi. Untuk yang pertama, kembangkan sebuah strategi defense in depth yang mencakup 3 kategori kontrol, mencakup preventif, detektif, dan responsif adalah sebagai berikut. Ya, disimpulkan bahwa kasusnya Ecoleak ini bukan hanya tentang autentikasi pengguna saja, tetapi serangan itu juga bisa terjadi tanpa adanya interaksi sekalipun. Nah, makanya ini juga perlu menjadi pertimbangan dan konsiderasi sebuah organisasi untuk melakukan perlindungan yang berlapis-lapis. Di sini ada mulai dari jenis kontrol preventif hingga responsif sebagai berikut. Apa yang bisa kita dapatkan dari kasus ini adalah bahwa prinsip least privilege itu menjadi sangat penting, ya, ketika kita menggunakan asisten AI yang kita perlakukan sebagai non-human identity. AI itu seharusnya tidak otomatis memperoleh seluruh privilege sebagaimana kita sebagai pegawai atau pengguna dalam suatu perusahaan, ya. Harus ada pembatasan aksesnya. Kemudian untuk poin B, bagaimana arsitektur zero trust. Di sini saya merancang sebagai berikut. Mulai dari secara konsep ada user, kemudian AI agent identity, kemudian ada policy engine, kemudian ada authorization decision, dan bagaimana memprotek data atau tool tersebut. Komponennya sebagai berikut dengan peran dan perlindungan terhadap Ecoleak-nya sebagai berikut. Itu saja yang mungkin bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.